Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asfahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain, amma ba'du. Fa ya ikhwati fillahi rahimakumullah, usikum wa ayyi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa banyak yang kita terima. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ustadz dan ustazah pembina ISC kelas 12 yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan program talaki madah kita. Mohon maaf ini baru mengirimkan. Pada kali ini materi kita adalah kaifa yatakayyafu bil Islam. Bagaimana beradaptasi dengan Islam. Nah, nanti materi ini disampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita mesti memahami kaifa yatakayyafu bil Islam, bagaimana beradaptasi dengan Islam. Ada 3 aspek yang mesti kita pahami dalam kita berinteraksi dengan Islam. Yang pertama adalah aspek personal, yang kedua adalah aspek komunal, dan yang ketiga adalah sumber daya. Nah, yang pertama yaitu al-aqidah. Di dalam kita berinteraksi dengan Islam, maka hal yang utama sekali kita berinteraksi yaitu melalui akidah atau dengan akidah. Di mana akidah itu berisi tentang i'tiqad, keyakinan, syuur, perasaan, kemudian fikrah, pemikiran, dan suluk, perilaku. Yang pertama, keyakinan kita dalam kita berinteraksi dengan Islam, kita memiliki keyakinan yang kuat ketika kita melalui akidah, kita memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan kita terhadap Islam. Maka akidah ini sangat penting karena ini merupakan pondasi di dalam berislam. Kemudian yang kedua asy'ur, asy'uron atau perasaan jadi perasaan kita mewakili atau merasakan terbingkai dalam perasaan Islam karena kita berinteraksi dengan Islam. Kemudian yang ketiga adalah fikrah, di mana pemikiran kita adalah pemikiran Islam. Nah, setelah pemikiran maka berikutnya adalah sulukan, yaitu perilaku, di mana setiap perilaku tindak yang kita lakukan merupakan cerminan dari Islam. Maka dari keempat hal ini, yakni keyakinan, perasaan, pemikiran, dan perilaku, itu akan tercipta atau ketika itu semuanya terbingkai dalam Islam, maka akan menjadi as-syakhsiyah al-islamiyah, yaitu pribadi muslim. Di mana pribadi muslim atau as-syakhsiyah islamiyah ini merupakan kuwatul fardi atau kekuatan personal diri seorang muslim. Baik. Yang kemudian yang kedua, di dalam kita berinteraksi dengan Islam yaitu melalui al-ukhuwah, persaudaraan. Di mana kita dengan sesama muslim dengan persaudaraan Islam ini yaitu at-ta'aruf, kita mengenal at-tafahum, memahami, dan at-takaful, saling memikul beban. Jadi kebersamaan ini ini akan melahirkan al-amalul jama'i, yaitu kerja-kerja bersama atau kerja-kerja amal jama'i, kerja-kerja berjamaah, kerja-kerja bersama di antara kaum muslimin. Ini merupakan kuwatul jamaah, kekuatan kebersamaan atau kekuatan jamaah di dalam Islam. Kemudian di dalam kita berinteraksi dan beradaptasi dengan Islam ini, yang ketiga adalah kita melalui al-uddah atau material atau sumber daya khususnya sumber daya keuangan. Melalui Islam kita
tentu diwajibkan ya untuk zakat ya. Jadi sumber daya Islam yang pertama itu, keuangan Islam itu adalah dengan zakat. Yang kedua adalah al-infak ya, dengan infak. Kemudian dengan sedekah, sedekah. Maka sumber material keuangan ini kemudian ini merupakan al-mal ya, merupakan harta, dan ini merupakan kuwatul uddah atau kekuatan material. Dan kekuatan material ini kemudian ya akan menjadi kuwatul amwal ya, kekuatan harta di kaum muslimin. Maka ini Ustaz dan Ustaz sekalian ya, selanjutnya kita akan menjadikan ini al-udad ya, yaitu materi. Jadi kekuatan ini merupakan satu kekuatan ya, materi. Kemudian dari aspek yang tadi ya, ada kuwatul fardi dan ada kuwatul jamaah. Ya, kekuatan personal dan kekuatan jamaah itu kemudian akan menjadi kuwatul anfus, kekuatan jiwa. Manakala seorang pribadi muslim ya, kemudian dengan kekuatan jamaah bersama, persaudaraan Islam ya, berukhuwah dan seterusnya, menjadi kekuatan komunal, ini menjadi kekuatan jiwa. Jadi personal dan kekuatan jamaah itu ya, kuwatul fardi dan kuwatul jamaah itu kemudian akan melahirkan kuwatul anfus, kekuatan jiwa, dan itu merupakan al-adad ya. Kalau tadi al-udad ya adalah materi, dan al-adad itu adalah kekuatan ya, kuantitas ya, kekuatan ya, kuantitas dan kualitas secara kekuatan. Nah, keduanya ini akan kemudian bergerak ya, kaifa yataharraku ma'al Islam. Nah, setelah dua hal ini dari tiga hal tadi di atas, kemudian kita berpikir ya, kaifa yataharraku ma'al Islam, bagaimana gerak dengan Islam ini ya. Yang pertama adalah ibadatun lillahi wahdih. Jadi beribadah kepada Allah ya, semata-mata hanya kepada Allah. Jadi ini adalah potensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian potensi untuk tahqiqul iman ya, merealisasikan iman. Berinteraksi dengan Islam ya, merealisasikan iman, maka akan tercipta as-sidqu, yaitu kejujuran. Kejujuran di mana? Di dalam hati, al-qalb, kejujuran di dalam hati, al-lisan, kejujuran di dalam berkata, al-amal, kejujuran di dalam berbuat ya. Al-qalb, kejujuran di dalam hati ya, itu adalah kuwatul intifa', kekuatan perlawanan. Kejujuran di dalam lisan itu adalah kuwatul tasir, kekuatan pengaruh. Kejujuran di dalam amal itu adalah kuwatul intaj ya, kekuatan hasil. Nah, kemudian ya, semua hal tadi itu akan menghasilkan at-tasdiqu, pembenaran. Dan ketika kita terjadi memiliki kekuatan pembenaran itu ya, maka kita akan memiliki al-makan, kedudukan. Ustadz dan Ustazah jadi dimuliakan oleh Allah SWT, saya tadi membaca ya rangkaian Rosmul Bayan. Nah, dari sini kita bisa berkaca, ada satu sahabat yang luar biasa sebenarnya yang bisa kita kisahkan kepada anak-anak kita. Contoh bagaimana beliau berinteraksi dengan Islam atau beradaptasi dengan Islam adalah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari As-Siddiq ya. As-Siddiq itu adalah yang membenarkan. Dan luar biasa Imam Syahid Hasan al-Banna di dalam menuliskan pesan-pesan
kepada para ikhwan di dalam kitab Majmu'atur Rasail itu, ya, level terakhir yang beliau sebutkan itu adalah, atau level tertinggi yang beliau sebutkan itu adalah, ya ayyuhal ikhwanus shadiqun, wahai para ikhwah yang benar, yang jujur. Nah, ini menggambarkan bagaimana seorang Abu Bakar memiliki kekuatan di dalam beradaptasi dengan Islam yang sangat luar biasa. Ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita, pribadi kita merangkai itu semua dan kita beradaptasi dengan Islam sehingga kita memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, tentunya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beradaptasi dengan Islam, dengan akidah, dengan ukhuwah, dengan seluruh sumber daya yang kita miliki dalam rangka kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah, merealisasikan keimanan, dan menjadi pribadi yang jujur di dalam hati, ucapan, dan lisan kita, ya, di dalam hati, lisan, dan perbuatan kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Semoga bermanfaat, dan mari kita review kembali materi-materi tarbiyah kita untuk kita sampaikan kepada adik-adik, anak-anak peserta ISC kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.